wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Cantika Kris Astrofani dengan NRP belakang 024. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari desain saya, yaitu redesign dengan judul Redesain Kantor Departemen Aktuaria ITS dengan pendekatan biopilik dan teknologi futuristik untuk menciptakan lingkungan kerja modern dan dinamis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari perancangan saya kali ini, yaitu Departemen Aktuaria ITS sendiri itu didasari oleh kebutuhan akan ruang kerja yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu mencerminkan identitas dan visi misi keilmuan aktuaria yang modern dan dinamis. Lalu, seiring dengan berkembangnya program studi Sarjana Sains Aktuaria di ITS yang memiliki fokus pada bidang asuransi bencana, kelautan, dan syariah, diperlukan sebuah kantor yang mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan kolaborasi yang intensif. Kantor ini diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas yang mengintegrasikan lingkungan kerja yang produktif dengan suasana akademik yang mendukung inovasi, dan pemikiran kritis. Selain itu, keberadaan kantor yang representatif juga penting untuk meningkatkan citra institusi baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menjadi ruang yang nyaman bagi dosen, staf, mahasiswa, dan mitra industri. Oleh karena itu, perancangan kantor Departemen Aktuaria TS sendiri perlu mempertimbangkan aspek fungsionalitas, estetika, efisiensi ruang, serta nilai-nilai keberlanjutan dan kearifan lokal agar mampu menunjang pengembangan departemen dalam jangka panjang. Dan muncullah rumusan masalah itu sendiri, yaitu bagaimana menciptakan ruang kerja dosen yang nyaman dan memiliki keterbatasan ruang gerak yang memadai di tengah keterbatasan area. Lalu, bagaimana menghadirkan desain interior kantor yang kedap suara serta memiliki pencahayaan alami yang optimal untuk menghindari silau dan ruangan gelap. Yang ketiga yaitu bagaimana mendesain kantor yang mencerminkan identitas Departemen Aktuaria dengan tata ruang yang jelas antara ruang private dan ruang komunal. Lalu, tujuan dari perancangan ini sendiri yaitu untuk merancang ruang dosen yang ergonomis dengan memperhatikan kenyamanan, privasi, dan kebutuhan penyimpanan. Menghadirkan desain interior yang representatif dan mencerminkan identitas serta karakteristik Departemen Aktuaria ITS. Dan juga mengoptimalkan tata ruang dan pencahayaan alami untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Lalu di sini saya akan jelaskan analisis dari existing eh, kantor dari Departemen Aktuaria itu sendiri. Yang pertama, mengenai zonasi dan tata letak. Bisa dilihat melalui denah ini, jika zonasi antara ruang private dan ruang publik belum ideal, dan area kerja dosen berada berdekatan dengan ruang tunggu dan pantry tanpa adanya batas transisi yang nyaman. Lalu, ruangan kepala departemen dan sekretaris departemen yang berada di pojok kiri bawah ini menyulitkan konektivitas langsung dengan area tengah atau area meeting. Untuk sirkulasinya sendiri, untuk sirkulasi utama yang mengarah ke bagian atas atau lorong luar ini melalui banyak sekali pintu, yaitu pintu-pintu dari ruang-ruang dosen ini sendiri, sehingga menciptakan kesan ramai dan rawan distraksi. Lalu mengenai pencahayaan dan akustik, eh, karena tidak ada jendela di bagian atas, hanya ada di bagian samping sini, maka pencahayaan alami untuk ruang kantor ini masih terbatas, terutama untuk ruang rapat sendiri yang tidak langsung berdekatan dengan jendela. Dan cahaya langsung masuk ke ruang rapat ini juga bisa menyebabkan silau dan tidak kedap suara karena material partisi bukan merupakan material peredam suara. Lalu untuk fleksibilitas dan modularitas, ukuran ruang dosen ini bervariasi, jadi bentuk ukuran ruang dari ruang dosen ini masih belum sama ya. Sehingga menyulitkan untuk penyesuaian furnitur dan jika dosennya bertambah itu masih sulit untuk di, dibenahi. Lalu yang terakhir yaitu mengenai style. Untuk ruang dosen ini sendiri itu cenderung masih polos dan belum mencerminkan identitas keilmuan dari aktuaria itu sendiri. Ini adalah studi existing tiap ruangan. Bisa dilihat untuk ruang komputernya sendiri, jarak antar mejanya itu sempit dan beberapa komputer tidak bisa digunakan. Lalu untuk pantry sendiri itu hanya ada tempat untuk pantrynya, namun belum ada tempat untuk bersantai seperti area untuk makan bersama.
Lalu untuk ruang dosennya sendiri, sudah saya jelaskan tadi, ruangannya belum sama dan juga kurang untuk storage tempat untuk menaruh tugas mahasiswa dan juga ruang dosennya sendiri terkena cahaya matahari langsung sehingga silau dan ruangan tidak kedap suara. Untuk ruang sekretaris departemen dan kepala departemen ini masih cukup luas, tapi minim mengenai dekorasi. Lalu untuk ruang asisten sendiri cukup nyaman, tetapi hanya bisa digunakan untuk sedikit mahasiswa saja. Sedangkan untuk ruang rapat sendiri, ruangannya cenderung sempit dan kurang sirkulasi untuk bergerak dan tidak kedap suara, serta jauh dari cahaya alami. Dan untuk ruang tunggu sendiri cenderung sempit, jadi kurang untuk sirkulasi bergerak. Dan untuk musola sendiri sudah cukup nyaman untuk digunakan. Ini merupakan tabel studi kebutuhan ruang untuk kantor dosen aktuaria. Lalu ini merupakan matriks hubungan ruang mengenai untuk yang sebelah sini yaitu existingnya dan yang untuk yang kanan ini adalah matriks hubungan ruang alternatif. Ini merupakan brainstorming konsep perancangan saya dimulai dari kita membahas mengenai primary user yaitu ada staff dan visitor di mana staff itu terdiri dari kadep, sekdep, kepala laboratorium, dan dosen. Untuk visitornya sendiri yaitu mahasiswa yang biasanya melakukan asistensi. Dan di sini juga saya mengambil konsep dari SDGs. Yang pertama yaitu SDGs 3 yaitu mengenai good health dan well-being, yaitu mengarah ke kenyamanan kerja, akustik yang baik, dan juga pencahayaan alami. Lalu ada SDG 9 yaitu mengenai industri inovatif dan infrastruktur, di mana ini kita mengusung infrastruktur modern dan juga smart technology. Yang yang ketiga yaitu SDG 4 mengenai quality education, yaitu tentang pendidikan dan penelitian. Di sini juga kita mengambil dari company profile sendiri sebagai brand guidelines kita untuk memulai perancangan, di mana untuk aktuaria ini fokus bidangnya mengenai asuransi bencana, kelautan, dan syariah, dan nilai utamanya yaitu kepercayaan, kecerdasan, keberlanjutan, dan inovasi. Sehingga kebutuhan ruangnya sendiri itu harus representatif untuk dosen, staf mahasiswa, dan mitra industri, mendukung kolaborasi dan kegiatan akademik, memperhatikan kenyamanan kerja, dan mencerminkan karakter keilmuan. Sehingga dari sini bisa diambil kesimpulan yaitu kita membutuhkan tempat yang modern, dinamis, dan teknologi dan mengusung teknologi. Nah, di sini saya juga sudah mengambil beberapa problem atau masalah. Yang pertama yaitu area dosen yang terlalu kecil, lalu dinding dan partisi yang tipis, distribusi cahaya yang tidak merata, dan juga desain ruang yang masih polos. Sehingga di sini kita mengambil eh, pemecahannya yaitu dengan melakukan layout modular dan fleksibel, lalu zoning area yang sesuai kebutuhan, penggunaan material akustik, smart shading system, reorientasi layout, dan juga elemen visual khas aktuaria. Dari dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita membutuhkan ruangan yang futuristik, high-tech, dan biofilik. Sehingga muncullah judul redesign kantor Departemen Aktuaria ITS dengan pendekatan biofilik dan teknologi futuristik untuk menciptakan lingkungan kerja modern dan dinamis. Ini adalah tri metode yang sudah saya buat dari identitas, teknologi, dan konsep. Lalu ini adalah konsep makro saya, yaitu biofilik, futuristik, dan high-tech. Untuk brand identity-nya sendiri, kita menggunakan identitas Departemen Aktuaria seperti dari warna, color palette, sehingga ruang kerjanya ini tidak hanya estetis, tapi juga mendukung kesejahteraan dan produktivitas. Lalu yang kedua yaitu biopilik. Jadi desain biopilik di kantor ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan produktif dengan mengintegrasikan elemen alami ke ruangan interior. Hal ini mencakup penggunaan cahaya alami, tanaman indoor, material alami, dan juga pola visual yang menyerupai bentuk-bentuk alam. Dan untuk futuristik sendiri, kita menampilkan bentuk-bentuk yang geometris dinamis. Jadi bukan yang beraturan,
dan penggunaan material modern seperti metal, kaca, dan LED, serta menggunakan teknologi pintar seperti smart lighting, smart acoustics, furnitur modular yang responsif terhadap kebutuhan penggunanya. Untuk konsep mikro sendiri, untuk lantai kita menggunakan carpet tile, eh, serta vinyl akustik untuk mengurangi kebisingan dan tetap mudah untuk dibersihkan. Lalu kita juga menggunakan mix material, yaitu penggunaan epoksi, lantai epoksi pada area lorong agar terlihat lebih modern. Lalu untuk plafonnya sendiri kita menggunakan drop ceiling, sebenarnya lebih ke lampu gantung dengan pola-pola yang geometris dan dinamis dan pencahayaan LED agar menghasilkan efek cahaya yang lembut dan futuristik. Lalu kita juga menggunakan tanaman gantung agar lebih menekankan penerapan dari biopilik itu sendiri. Untuk konsep mikronya, untuk dindingnya kita menggunakan partisi kaca, kaca buram atau frosted, atau juga bisa menggunakan material akustik di dalam dindingnya agar lebih private dan kedap suara. Lalu untuk dindingnya kita juga menampilkan brand identity dari Aktoria itu sendiri. Lalu untuk meja dan kursinya kita menggunakan furnitur yang modular agar dapat diubah sesuai dengan kegiatan yang dibutuhkan. Lalu untuk storage-nya kita menggunakan bentuk yang organik sehingga menciptakan suasana yang lebih alami, nyaman dan menenangkan. Ini merupakan alternatif alternatif desain satu dari saya. Nah, berdasarkan dari hasil asistensi dan juga evaluasi, ditemukan bahwa untuk zonasi dan tata letaknya itu sendiri, yaitu ruang kadep dan sekdep ini masih terlalu jauh dari area, dan untuk penempatan musolanya sendiri berada di tengah layout sehingga cenderung mengganggu untuk sirkulasi dan tidak strategis atau kurang nyaman untuk digunakan sebagai tempat beribadah. Lalu ruangannya tidak simetris atau masih kurang beragam sendiri dan tidak semua bilik mendapatkan cahaya alami karena terlalu banyak sekat. Jadi masih ada sekat yang menutupi sehingga ruangan tersebut masih kurang pencahayaannya. Lalu untuk area publik dan private yang seharusnya merupakan ruang semi publik masih berdampingan dengan ruang ruang kadep, ruang sekdep sehingga masih bisa mengganggu untuk itu jadi menjadi kurang private. Lalu untuk kelebihannya sendiri di sini ruang rapatnya lebih besar sehingga bisa menampung banyak kapasitas dari orang. Lalu banyak banyak akses keluar lorong di bagian atas ini dan juga menampung banyak dosen dengan kubikel individual meski belum seragam ukurannya. Ini adalah hasil render dari alternatif satu saya. Bisa dilihat di sini masih kurang pencahayaannya. Lalu untuk alternatif desain yang kedua, eh, untuk zonasi dan tata letaknya sendiri, untuk kadep, sekdep, kepala laboratorium, dan dosen. Jadi untuk desain yang kedua ini untuk kepala laboratorium kita kita masukkan menjadi eh, ruangan yang berbeda, tidak saya samakan dengan ruang dosen. Dosen biasa itu berada dalam satu blok yang linear dan memudahkan untuk komunikasi internal antara staf inti. Lalu area publik seperti lab, ruang tunggu, ruang asis, dan pantry ditempatkan di ujung luar dan memisahkan zona akses mahasiswa dari zona kerja privat dosen. Dan sirkulasinya dari akses utama yaitu dari koridor langsung mengarah ke ruang tunggu. Dari sini langsung mengarah ke ruang tunggu. Kemudian bercabang ke zona lab dan kantor dosen. Dan jalur ke ruang rapat dan musola bersifat terpisah dan tertutup. Jadi dari sini tidak langsung menghadap ke musola. Lalu untuk layoutnya sendiri, ruang dosennya ini sudah memiliki layout yang proporsional, jadi sudah sama dengan yang lainnya. Dan juga memungkinkan perabot modular dan fleksibel. Dan juga ini mudah dikembangkan jika dosennya bertambah jumlah dengan sistem rotasi atau perluasan.
Namun untuk kekurangannya sendiri, saya di ruang rapatnya ini lebih sempit dari yang sebelumnya. Ini adalah hasil render dari alternatif dua ruangan terpilih, yaitu ruang dosen dan juga ruang rapat. Nah, untuk perbandingan dari kedua layout di sini, saya menggunakan weighted decision matrix atau weighted method. Yang pertama ini dari kriterianya yaitu zonasi fungsi, sirkulasi, modularitas, dan fleksibilitas, pencahayaan dan sirkulasi ruang, konektivitas antar ruang, estetika dan potensi konsep, teknologi, IoT, lighting, dan sebagainya, kenyamanan privasi kerja, potensi biofilik, itu. Dan setelah saya bandingkan dari alternatif pertama dan alternatif kedua, ditemukan jumlahnya bahwa eh, layout yang kedua, alternatif yang kedua memiliki skor dan bobot yang lebih tinggi daripada alternatif yang pertama, yaitu dengan skor 9,85 berbanding dengan 5,55. Dan kriteria seperti zonasi, sirkulasi, modularitas, dan dukungan teknologi menjadi faktor penentu utama dari weighted method saya. Nah, ini adalah hasil render dari ruangan terpilih saya. Bisa dilihat kita menggunakan eh, kaca dan partisi yang kedap suara dan juga elemen-elemen dari aktuaria sendiri yang mendukung aktuaria. Lalu juga furnitur yang modular, kita juga bentuknya dinamis, tidak baku. Lalu dengan pencahayaan yang dengan bentuk yang dinamis dan juga ada tanamannya sehingga lebih menampilkan kesan biofilik sendiri. Ini untuk wujud dari ruang rapat. Untuk plafonnya sendiri kita memakai panel akustik pad sehingga bisa bisa mengurangi suara dari luar, bisa meredam suara dan juga penggunaan eh, carpet tile sebagai peredam suara juga. Dan itu mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.